Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelum kita menjelajah lebih jauh video pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel Firda Aden Official agar Anda selalu mendapatkan video yang terbaru dari kami. Terima kasih. Macam tak betul je budak 5 ni. fakta permainan batu gunting kertas, ternyata tidak sesimpel kelihatannya. Siapa yang tidak tahu permainan sut batu gunting kertas? Itulah nama dari permainan tradisional di mana pemain harus membuat pola batu, gunting, atau kertas dengan memakai tangannya. Permainan ini amat populer sebagai pengisi waktu luang karena peraturannya mudah dipahami dan tidak menyita banyak waktu maupun tenaga. Berikut ini adalah fakta-fakta mengenai permainan batu gunting kertas yang jarang diketahui oleh orang-orang. Permainan batu gunting kertas sudah berusia ribuan tahun. Permainan batu gunting kertas merupakan permainan tradisional yang sama sekali tidak menggunakan alat. Sebagai akibatnya, permainan ini pun bisa dimainkan dimanapun oleh siapapun tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Lantas, sebenarnya sejak kapankah manusia mulai mengenal permainan ini? Di negara manakah permainan batu gunting kertas pertama kali dimainkan sebelum kemudian bisa menjadi permainan yang dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia seperti sekarang? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, permainan batu gunting kertas ternyata sudah berusia setidaknya ribuan tahun. Permainan dengan konsep serupa sudah dikenal di Cina pada masa dinasti Han, dinasti yang bertahta dari tahun 206 SM hingga 220 M. Berbeda dengan permainan batu gunting kertas yang kita kenal sekarang, permainan sut yang dimainkan masyarakat Cina pada masa itu menggunakan penyimbolan katak, ulat, dan ular. Namun permainan tersebut memiliki konsep dan peraturan yang amat mirip dengan sut batu gunting kertas. Lambat laun, permainan tersebut kemudian menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura tersebut, permainan ini dikenal dengan nama Jankenpon. Di Jepang pula lah, untuk pertama kalinya suitnya menggunakan penyimbolan batu, gunting, dan kertas. Itulah sebabnya sut batu gunting kertas juga dikenal dengan sebutan sut Jepang. Saat pengaruh budaya Jepang semakin meluas sebagai dampak dari modernisasi, sut batu gunting kertas pun kemudian menyebar ke seluruh dunia. Permainan batu gunting kertas terdiri dari beberapa versi. Seperti negara-negara lain, penduduk Korea juga mengenal permainan batu gunting kertas. Namun selain permainan batu gunting kertas dengan peraturan seperti yang selama ini kita ketahui, masyarakat Korea juga mengenai versi alternatif dari permainan ini. Versi alternatif yang dimaksud di sini adalah permainan bernama Mukji PPA. Dalam permainan versi ini, kedua pemain sama-sama melayangkan sut seperti biasa. Yang membuat Mukji PPA berbeda dari batu gunting kertas biasa adalah dalam Mukji PPA, salah seorang pemain harus melayangkan sut sambil mengatakan sut apa yang dia keluarkan. Jika sut yang dikeluarkan oleh pemain lawan serupa dengan sut yang diucapkan pemain satunya, maka pemain yang mengucapkan tadi bakal menang dan melanjutkan permainan seperti sebelumnya. Namun jika ucapannya salah, maka kedua pemain akan bertukar peran. Jepang memiliki versi lain dari batu gunting kertas yang juga bisa dibilang sebagai versi lebih vulgar dari permainan ini. Permainan batu gunting kertas juga bisa dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Dalam permainan versi ini, semua pemain akan melemparkan sut secara bersama-sama layaknya hompimpa. Jika ada 3 sut berbeda yang muncul, maka permainan diulang kembali. Namun jika yang muncul hanya 2 sut, pemain dengan sut yang lebih lemah akan dikeluarkan. Permainan kemudian dilanjutkan hingga tinggal 1 pemain yang tersisa. Ada komputer yang jago melakukan batu gunting kertas. Semakin majunya teknologi komputer menyebabkan semakin banyak permainan yang memiliki versi kecerdasan buatannya masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang ingin bermain catur namun tidak ada orang yang bisa diajak bermain, orang tersebut tetap bisa bermain catur dengan cara bermain melawan komputer. Selain catur, permainan batu gunting kertas juga sekarang juga memiliki versi komputernya sendiri. Mereka yang tertarik bermain batu gunting kertas melawan komputer bisa mencobanya di situs Rock Paper Scissors AI. Program komputer tersebut diciptakan oleh perusahaan teknologi Affinity.
Permainan batu gunting kertas sepintas terlihat sebagai permainan yang mengandalkan untung-untungan semata. Namun sebenarnya, ada kecenderungan pola khusus yang dilakukan oleh pemain saat melakukan batu gunting kertas. Sebagai contoh, pemain pria dan pemula cenderung mengeluarkan batu dalam shoot pertama karena batu memiliki kesan yang kuat. Kemudian jika seseorang sudah mengeluarkan shoot tertentu, maka pemain tersebut cenderung akan mencoba shoot berbeda di giliran. Hal inilah yang dijadikan pedoman oleh Affinity saat mengembangkan kecerdasan buatan untuk permainan ini. Dengan mempelajari pola-pola yang lazim digunakan oleh pemain manusia dalam batu gunting kertas. Kecerdasan buatan ini bisa menentukan shoot mana yang sebaiknya diambil di setiap sesi permainan. Simpanse juga bisa melakukan batu gunting kertas. Simpanse dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Pasalnya simpanse memiliki telapak kaki yang bentuknya menyerupai telapak tangan manusia. Dengan telapak kaki itulah, simpanse bisa menggunakan alat bantu untuk membantu keperluan sehari-harinya. Simpanse juga memiliki pola hidup sosial layaknya manusia. Simpanse ternyata juga bisa dilatih untuk memainkan permainan batu gunting kertas. Sejumlah ilmuwan Cina dan Jepang berhasil melatih simpanse untuk melakukan permainan batu gunting kertas. Saat simpanse sudah memahami mekanisme dasar dari permainan ini, simpanse bisa mengeluarkan shoot saat berduel dengan pemain manusia. Menurut ilmuwan, melatih simpanse untuk memahami permainan batu gunting kertas tergolong sebagai hal yang cukup sulit. Selain karena simpanse tidak bisa diajak berkomunikasi layaknya manusia normal, permainan batu gunting kertas tidak memiliki akhir permainan yang jelas. Sebagai akibatnya, simpanse seringkali merasa bingung mengenai kapan mereka harus memulai dan selesai memainkan permainan ini. Ilmuwan yang terlibat dalam penelitian ini menyatakan kalau anak usia balita bisa memahami permainan ini lebih cepat. Meskipun begitu, bukan berarti penelitian ini lantas menjadi penelitian yang tidak berguna. Jika simpanse bisa dilatih untuk memainkan permainan manusia, ilmuwan berharap kalau simpanse kelak juga bisa dilatih untuk melakukan hal-hal yang sifatnya lebih rumit. Pasalnya simpanse memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki manusia normal, misalnya bisa memanjat pohon dan bergelayutan dengan mudah tanpa alat bantu. Shoot batu gunting kertas ada turnamennya sendiri. Tahun 1995 di saat penggunaan internet masih belum seluas sekarang, Doug dan Gary Walker mendapatkan ide untuk menciptakan situs internet sendiri. Namun mereka pada waktu itu masih bingung, situs tersebut sebaiknya diisi dengan apa. Setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk membuat situs mengenai batu gunting kertas. Kebetulan dua saudara tersebut memang memiliki kegemaran bermain batu gunting kertas sambil melontarkan ejekan satu sama lain. Dalam situs tersebut, mereka membuat cerita karangan mengenai sejarah permainan batu gunting kertas. Mereka juga mengisi situs tersebut dengan informasi mengenai cara bermain batu gunting kertas dan tips-tips untuk memenangkannya. Situs tersebut kemudian mereka beri nama World Rock Paper Scissor Society, perkumpulan batu gunting kertas dunia. Situs yang sama beralamat di worksa.com. Doug dan Gary awalnya membuat situs tersebut untuk keperluan iseng semata. Namun mereka tidak menyangka kalau dalam rentang waktu beberapa tahun, situs tersebut meledak menjadi fenomena baru. Orang-orang mulai penasaran dengan permainan tersebut dan kini merasa tertarik untuk mencoba ikut memainkannya. Saat popularitas situs mereka semakin melambung, mereka pun menggelar turnamen profesional batu gunting kertas perdana pada tahun 2002 di Toronto, Kanada. Antusiasme publik pada turnamen tersebut ternyata begitu besar. Mereka sampai membuat antrian panjang di luar bangunan sambil menunggu giliran untuk ikut bermain. Saat turnamen ini tumbuh semakin besar, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Yahoo dan Microsoft turut mensponsori turnamen ini dengan iming-iming hadiah sebesar $10.000. Pada tahun 2007, turnamen ini bahkan sampai disiarkan oleh stasiun televisi ESPN dan Fox Sports. Inilah 5 fakta permainan gunting batu kertas versi Firda Aden Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ini agar channel ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.